game yang ketiga ya. Kita langsung lihat siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan di game yang kali ini. RRQ masih akan berhadapan dengan teman-teman dari tim EPOS. Bladed yang mencoba untuk memakai Hero Kalea, mencoba untuk membantu sepertinya King Herman dalam melakukan pengambilan cara buff. Dengan adanya Nira yang kini berada di area bawah, berhadapan langsung dengan seorang Gears yang memakai Hero Brody. Kita akan lihat pertarungan yang akan terjadi dari seorang Gears yang tentunya punya sebuah keuntungan sih dengan memakai Hero Brody. Dengan kini satu bos serangan langsung dilakukan karena Nira, untungnya masih bisa dihindari. Dan Fajri terlihat mulai melihat ada kesempatan di mana sebuah rest buff kini akankah mulai di pressure, di mana beberapa pukulan berhasil mengenai serang Algernon dalam bahaya. Namun datangnya serang Jack ini juga bisa membuka masalah. Yang pengejaran pun akankah terjadi ke arah seorang Rasi, di mana posisinya pun juga harus berhati-hati dan harus melakukan lagi beberapa platingan di area tengah kali ini. Oke, Tomio boleh kalau mau dicatat 5 sama 6 ya. 2 match ya Tomio ya. Dan kini ada satu serangan yang tadi sempat juga berhasil mengenai serang Jack. Posisi dari serang Jack kini dalam bahaya. Apakah berhasil untuk bisa bertahan dengan berada di belakang sana, namun pengambil ke arah sebuah kelomang diambil oleh serang Gears, mencoba untuk menghancurkan secara perlahan wave neon yang ada di arah bottom lane. Dengan turret yang juga kini akan perlahan juga bakal akan mencoba dibongkar. Tapi Daldat pun datang dari area samping, mencoba memberikan kejutan, di mana Nira pun tadi mencoba untuk juga memberikan satu surprise. Tapi Gears memang masih sangat baik dalam melakukan sebuah penjagaan dengan lebih ya. Mengatur permainan agar bisa berhati-hati dari segi serangan yang mungkin bisa terjadi ya. Reading the game-nya bagus guys, Bang Gears guys. Dengan posisi yang juga kini bakal mulai terjadi ke arah sebuah turtle. Lihat pengambilan turtle kini akan terbuka langsung untuk pasukan dari teman tim EPOS yang akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle yang ada di area atas sana. Berhasil didapatkan dengan zoning yang juga teman-teman dari tim RRQ kali ini sedang lakukan. Mencoba untuk masuk dan lihat membuka kas bawar, karena seorang King Herman malah berhasil untuk bisa menggapai satu buat turtle, dimana Fizz pun juga harus ter-tag dan satu pemain pun juga mulai dikejar. Ada Jack yang kini harus berhati-hati. Flicker tadi sempat digunakan, tapi Warp Dragon pun kini berhasil juga terconnect, dimana Rasi berhasil untuk memberikan bantuan serangan. Dan bahkan ada double kill yang berhasil juga terjadi. Ini bakal menjadi bencana penting, di mana seorang Gladed pun harus juga mencoba untuk mengambil sebuah rest buff yang ada di arah top lane. Dan roadfight tadi sempat terjadi, di mana Algernon pun mencoba untuk kabur tapi masih terkena sebuah pengambilan. Killing spree seorang Rasi yang juga kini akan berhasil membuka lagi sebuah double kill. Fizz terlihat sekarat dan harus mencoba untuk kabur. Pukulan seorang Gladed terlalu memaksakan, di mana dirinya pun gagal untuk membuka last hit. Dan itu bakal malah membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS pun mendapatkan poin kill kedua mereka. Menjadi keuntungan juga, di mana kali juga ada seorang Gears yang seperti akan mencoba untuk memberikan satu bokis manjanya. Tron apart memory terbuka, di mana Nira pun harus sekar tereskit darah. Dengan wave neon yang juga perlahan akan mulai dijalankan, apakah membuat turret di bagian bottom lane pun juga kini bakal dihancurkan. Satu last hit terakhir memaksakan Nira pun untuk langsung diamankan. Rose yang ternyata juga datang kini siap, mungkinkah bisa memberikan cover. Army Slam sempat terjadi, di mana dengan Pat Cushion mencoba untuk selamat. Perron terlalu dekat, disambar dengan satu serangan lain dari serang Lumnox-nya, di mana hampir saya ada sebuah double kill, tapi ada serang Chow yang malah berhasil untuk memberikan luka. Wah, ini permainan yang terlihat ya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Road wave terjadi, penculikan pun berhasil dilakukan. Algernon berhasil menambah poin kill keduanya, dimana kini ada sebuah turret di bagian bawah yang akankah perlahan juga akan dihancurkan. Mencoba untuk mengatur momentum, dimana turret di bagian bawah kini akankah berhasil didapatkan untuk pasukan dari tim EPOS, dimana Tato pun juga kini akan mencoba untuk teman-teman dari tim EPOS pun ambil. Dan Arhook dari seorang Jack tadi sempat mencoba untuk mengenai serang Dreaded, dimana posisinya pun harus berhati-hati.
kita akan lihat pertarungan yang akan terjadi di area sebuah turtle kali ini. Apakah bisa dimanfaatkan dengan baik? Tapi selain sempat terbuka dengan masuknya ada serang Gears membuat satu poin pun didapatkan. Belum lagi dengan turtle yang juga berhasil diambil. Retribution yang baik dari serang Rans dan masih ada serang Fajri yang tidak mencoba memaksakan. Wave Dragon tadi gagal terkon, gimana Travel Memory pun juga gagal terbuka dan Fajri terlihat kini harus mencoba untuk selamat. Terlalu berada di bagian jauh dari teman-teman tim RRQ yang harus membuat Fajri pun harus mengembangkan dirinya sendiri untuk bisa bertahan lagi dari teman-teman tim lawan tim sekali. Dan kita lihat ada penghancuran ke arah turret yang ternyata juga berhasil didapatkan oleh seorang Nira, membuat penghancuran ke arah turret ketiga ya akhirnya didapatkan di sana. Dengan posisi kini harus mencoba untuk kabur. Eden Mulat sempat terbuka, gimana pengambilan Karabab pun juga kini akan mencoba untuk dilakukan. Ada beberapa buff yang akan mulai kembali ditingkatkan. Sebuah buff yang akan mulai diambil oleh seorang Nira. Dengan area yang juga kini dijalankan secara perlahan. Kita serangan juga kini akan terbuka dengan baik untuk pasukan dari tim RRQ. Penghancuran ke arah turret yang kini juga akan mereka bawa ke arah inner turretnya. Ini sebenarnya bisa jadi salah satu yang baik ya. Melihat serangan di bagian atas pun terjadi. Kira-kira sebuah bloody hand di mana Algernon malah berhasil membuka sebuah triple kill. Momen yang sangat baik untuk bisa membuat comeback kaki ini akan dilakukan. Manik terlalu jauh untuk bisa didapatkan, tapi Nira sepertinya nggak akan mencoba untuk diloloskan oleh serang Gears, meskipun ternyata ada penghancuran ke arah turret yang malah lebih dulu terjadi. Dimana teman-teman dari tim EVOS pun kini mulai mencoba untuk meningkatkan permainan mereka. Mencoba untuk membawa beberapa wave-nya untuk bisa masuk juga ke arah turret yang ada di arah tengah. Arhook tadi juga sempat dilakukan, tapi Jack gagal untuk bisa mendapatkan ke arah member dari pasukan tim lawan. Dimana Tata pun juga kini akan mencoba untuk mereka ambil untuk game yang kali ini. Kita akan coba lihat bagaimana zoning dari teman-teman tim EVOS untuk bisa mengambil turtle yang ada di area bottom lane. Dengan zoning yang terjadi, dua pemain mulai bersiap. Ada pengambilan ke arah sebuah Wonder yang juga akan terbuka langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan defense secara perlahan, EVOS menunggu kesempatan. Arhook pun tadi sempat juga mereka lakukan. Namun penghancuran ke arah turret di bagian atas pun juga kini sedang dimainkan, di mana Nira mencoba untuk mendapatkan Nira turret dan Wave Dragon pun juga berhasil terconnect dan Gears terculik duluan. Gak ada pemain yang bisa ngelihat seorang Gears dalam ancaman. Namun ada sebuah pembalasan yang juga bakal terbuka dengan Arhook yang berhasil terjadi di tangan dari seorang Chick, membuat ancaman besar. Namun Turtle yang kini harus membuat seorang Roscoe sendirian gagal membuat dirinya pun mengambil SAR dengan mudah dan harus memberikan space, di mana pasukan tim RRQ pun berhasil untuk bisa mengunci ke arah sebuah Turtle yang berikutnya. Satu bobber Darkwell tadi sempat terjadi. Ibar Algernon pun malah berhasil juga membuka sebuah Godleg. Double kill juga akan dilakukan. Herman ditumbangkan dan ada pemain yang mencoba dikejar, di mana ternyata pemain ada muncul dari samping dan Nira sempat mengagetkan. Tapi satu bokis manja pun harus membuat dia pun salting. Cuma dengan satu Bublodian yang juga harus berhasil mengunci dirinya dan double kill lagi. Argenon membuat perbedaan dengan lebih. Apply dengan Road Wave dan juga permainan yang sangat cantik untuk gamenya kali ini. Kita lihat kali ini ada serang Fajri yang harus berhati-hati. Dan kini ada sebuah Wave Dragon yang juga terjadi. Ini Slam sempat terbuka, di mana kini ada seorang Terzala dari Fizz akan membuka langsung sebuah serangan yang akan serang Dreaded di sana. Nggak bisa ditahan secara perlahan. Memang damage yang perlahan juga semakin kuat. Ini bisa setidaknya ngebuat teman-teman dari tim RRQ bakal kesulitan ya. Halo Kak Blue, welcome. Ini kita akan lihat bagaimana posisi yang akan juga terjadi ke arah Lord ya. Lord bakal akan mencoba untuk diambil. Lihat dengan posisi di bagian tengah juga ada Antiquiras yang juga ada berhasil diambil. Ini Jack juga lebih mementingkan
physical defense ya untuk bisa menahan physical attack yang mungkin teman-teman dari tim RRQ akan lakukan. Tapi dengan satu tarikan memancing langsung seorang King Herman dalam bahaya luar biasa. Harga serang Jack yang begitu kuat. Emang guys ya, ini Jack seorang yang berhasil dapetin juara ketiga ya di turnamen Franco. Jadi tarikan-tarikannya emang menggacor banget guys. Dimana kita lihat juga ada serangan yang akan terjadi ke arah Lord yang ada di arah bottom lane. Kita akan lihat bagaimana kunci pengambilan ke arah Lord yang ada di arah bawah berhasilkah bisa dilakukan dengan baik oleh teman-teman dari TV Pos. Dimana Wavinion pun juga kini masih akan mencoba untuk mereka plating. Wavinion secara perlahan mulai mencoba untuk dijalankan. Dengan Dedet yang juga datang apakah membuat bencana, tapi malah ada spot sarikan bersama dirinya. Dan apakah harus berhasil bisa bertahan Gears? Membuat lagi kejutan tambahan dengan point kill belum lagi. Ada penculikan juga dari samping yang harus juga melukai. Nira pun diamankan. Naru pun terjadi lagi. Di seorang Rasi pun juga terluka. Momen satu push lane yang kini akankah membuat pasukan dari tim RRQ pun dalam bencana. Apalagi spot surut di bagian tengah pun juga harus malah berhasil dihancurkan. Dan kita lihat kali ini yang bila akan terjadi dengan sang King Herman pun gagal juga untuk bisa menculik arah Lord dan berhasil untuk malah dicuri oleh Rons dengan sebuah retributionnya. Dan membuat 3 pemain tersisa ini bakal menjadi momentum yang akan sangat manis untuk langsung memaksakan satu push lane di area tengah ya. Untuk kemenangan dari teman-teman tim EPOS, mereka akan mencoba berjuang. Cuman kita akan lihat ya apakah ada gerakan-gerakan tambahan yang bisa membuat mereka mungkin kesulitan. Dengan momen ada beberapa pemain dari pasukan TV Pos yang kini akan mulai masuk ke arah tengah membuat bencana. Penalti zone tadi juga sempat terkonek di mana Tsunami Slam sempat terbuka dari seorang Gledet. Namun dengan beberapa pemain dari pasukan TV Pos yang cukup bersiap, mereka pun berhasil untuk membuka beberapa eliminasi tambahan. Bahkan kini ada seorang Fajar yang juga nggak dikasih untuk lepas. Algandor kembali menggila dengan sebuah double kill di mana momentum untuk bisa melakukan sebuah triple kill pun kini akankah juga terjadi. Seorang Nira harus berhati-hati, hampir saya tersambar dengan Panic Motion di mana Tron Ross juga tadi sempat dilakukan langsung dengan bantuan Bloodian yang juga tadi sempat dikonekin memudahkan seorang Agenon untuk bisa menggapai seorang Rasi. Namun sayangnya masih ada seorang Nira yang membuat bencana lebih untuk melakukan double kill dan harus memaksakan pasukan tim EPOS pun pulang dengan hanya misalkan satu pemain aja. Gerakan-gerakan tambahan yang harusnya nggak perlu dilakukan ya. Ini membuat mereka pun harus bersiap juga dengan tekanan-tekanan lain yang mungkin akan teman-teman dari tim RRQ mencoba untuk lakukan. Halo Kane, Kane mau ikutan main kah? Ikutan nggak sih Kane di game keempat atau kelima gitu? Siapa tahu mau ikutan? Ya Allah guys, Herman. Enggak kok guys, enggak tuh guys, gerak guys. Di 4 sisa 1. Di 4 sisa 1 Bang Tra mau coba main kah? Kalau mau main ku bookingin jadinya nanti tinggal masuk aja. Mau kah? Nggak mau ku trauma katanya. Boleh. Tra aku jagain shotnya ya, nanti tinggal donate aja ya. Aku sampai setengah 8 teman-teman. Soalnya nanti malam ada scrim match ya. Scrim match internasional guys. Ini dari tim Indo melawan tim Malaysia. Guys, kalau kalian punya teman-teman orang Filipina or teman-teman dari Malaysia, infoin dong guys. Siapa tahu nanti kita bisa bikin scrim lagi ya internasional ya. Bang Herman jangan AFK Bang Herman. Kalau AFK kita ban ya. Hari-hari katanya Ken. Iya guys, ada-ada aja guys. Jangan AFK guys. Tsunami Slam dapat mencoba untuk mengganggu. Akhirnya harus menggunakan roll wave, dimana dirinya masih berhasil selamat dibantu dengan adanya seorang Fizz. Namun di arah samping juga ada tarikan yang ternyata gagal untuk bisa mengambil karena pemain. Dan Fajri pun juga kini bakal kesulitan karena turret di bagian bawah pun malah berhasil dihancurkan. Gears bakal menekan dengan 3 wave minion yang kini bakal mulai masuk ke bagian dalam.
Apakah bakal membuat bencana buat pasukan dari tim hierarki yang harus mencoba menahan, tapi kejutan pun terjadi dengan satu buah penalty zone. Namun sayangnya terlalu dekat untuk bisa membuka sebuah aksi karena damage yang cukup dalam pun malah berhasil untuk bisa mengenai dari seorang Fizz. Untuk kali ini 12.000 dari Tra pesan V. Katanya Tra ya. Tra ikutan main berarti sampai game 6 ya Bang Tra ya. Dan kita lihat serangan tambahan terjadi lagi dengan Algernon yang malah berhasil menculik menjadi pemain yang sangat-sangat superior ya. Oh guys, ini superior banget sih guys si Algernon ini guys. Bisa tiba-tiba ada dan tiba-tiba bisa ngasih penculikan guys. Wah gila sih, ini dia master of mid laner gak sih guys? Dia guys. Kalian yang lagi butuh mid laner, boleh nih guys, ambil nih guys si Algernon guys. Kebetulan katanya juga dia butuh squad guys. Buat bantuan-bantuan turnamen sih kayaknya oke banget ini beliau ya. Tinggal di manfaatin dari chemistry-nya juga guys. Ini bakal jadi pemain yang menurut gue sih bakal berbahaya nih guys ya. Nih suspek kayak si Karzi kemarin kah? Jangan-jangan nih guys, ini nih si Algernon guys. Kan bayangin guys, mid laner dapetin 17 pick off guys. Dan hero-nya bukan hero yang bisa ngasih biasanya point kill dengan banyak loh guys. Kayak Lunox, kayak misalnya hero-hero macam kayak Kimi ya kan, yang emang damage kan. Nah ini lebih ke Kadita loh guys. Kadita loh. Susah loh guys. Halo Angel, welcome. Roadwave berhasil menculik seorang Nira. Dimana informasi yang cukup missing harus malah membuat Nira pun hilang untuk yang kelima kalinya. Rasin juga terlalu dekat, kini bakal mencoba disambar. Dibalas langsung dengan kiss manja dari sang Gears. Salting sedikit nggak ngaruh. Di mana pengambil Carlord pun juga kini akan terbuka untuk bisa didapatkan langsung oleh pasukan dari tim pos di bagian bawah. Zoning mulai terlihat juga di mana serang Delder pun kini akan mulai masuk ke bagian dalam, tapi terlalu sendirian, sangat berani. Apakah Delder akan lakukan langsung untuk bisa membuat Lord pun kini diculik? Namun sayangnya Guys pun malah berhasil untuk bisa mengambil dengan Retribution dari seorang Ross yang malah berada di arah top lane. Dan Dreaded pun ditumpangkan. Faji sendirian mencoba dikejar. Arpo kini akankah berhasil terjadi, di mana seorang Algernon dan juga beberapa pemain lain pun kini mulai akan mencoba mendekat. Fajri mencoba untuk mundur, menjaga posisinya. Namun lihat juga di bagian atas ada seorang King Herman yang tersambar juga dengan sebuah Thornrose di bagian sana. Dan ini bakal menjadi bencana karena 3 pemain pun tersisa. Dan akan membuat pace-nya pun akankah berhasil langsung dihancurkan untuk bisa membuat pasukan dari tim EVOS pun membawa kemenangan. Di saat Lodian mau dilakukan duluan dan Wintercourt pun menjadi penghalang untuk bisa memberikan damage dengan besar. Jack pun kini akan mulai masuk dan membuat pace-nya pun langsung diamankan oleh teman-teman dari tim EVOS dan membuat RRQ Victory! dikalahkan di game yang kali ini guys. Kita lihat dari pos yang berhasil malah membuka kemenangan dengan baik dan berhasil membuat 34 kill. Didapatkan langsung untuk game kali ini ya. 18 poin kill dengan 3 kali tumbang ya. 6 kali assist, mendapatkan MVP. Algernon menjadi pemain yang sangat berbahaya dengan Jack dan juga Gears yang berhasil juga memberikan dorongan yang baik untuk bisa mendapatkan emas di sana. Dua siapa terjadi karena Ross dan juga seorang Fizz, di mana kalau kita lihat dari tim lawan ada sebuah coklat terjadi dari seorang King Herman guys. King Herman ada apa sih guys? Ada apa guys? Ada masalah kah dia? Dengan 3 silver dari Nira, Dreaded dan juga Rasi ya. FVW ada serang Fajri dengan 19 poin kill. Durasi pertandingan 17 menit 40 detik guys. Kita akan lihat dari segi statistiknya juga. Bukan juara 3 Bang Mal, juara 2. Oh iya ya, lupa aku. Juara 2 guys, gimana nggak tarikannya gacor bro. AFK si Herman. Iya Herman, kenapa AFK mulu ya Herman ya? Itu kata teman-temanmu. Aduh jangan AFK Herman, nanti yang ada kasihan teman-temannya. Ntar lagi siap Mas Iya Mas Ian kalau mau ikutan infoin lagi ya.